Pada saat ini, Wang Lin berdiri. Ia telah duduk bersila selama 10 tahun, namun sebelum ia bisa mengendurkan tubuhnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, ketika melihat pusaran hitam tiba-tiba muncul. Mata Wang Lin menyipit, apa ini? Ia sudah lama berada di gua ini, dan belum pernah melihat pusaran ini sebelumnya. Waktu kemunculan pusaran ini terlalu tepat setelah ia mencapai tahap Ascendan. Ia dengan cepat terbang menuju gerbang gua. Tepat saat ia bergerak, pusaran itu tiba-tiba bertambah cepat, dan ukurannya pun bertambah besar. Wang Lin segera mengeluarkan token gua, tangannya membentuk segel dan tubuhnya hampir menghilang. Pada saat ini, sebuah lengan tulang hitam yang mengenakan baju besi keluar dari pusaran, dan dengan ganas menyerang Wang Lin. Gesekan ini menyebabkan sosok Wang Lin yang menghilang bergetar, tapi kemudian langsung menghilang. Lengan tulang hitam itu berhenti sejenak sebelum kembali masuk ke pusaran, dan pusaran itu pun lenyap. Di atas dataran tak berujung di negara setan api, langit nampak berfluktuasi dan Wang Lin melangkah keluar darinya. Ekspresinya nampak muram, saat ia menggunakan token untuk berteleportasi, lengan hitam mengganggu teleportasinya, dan menyebabkan perubahan, indera spiritualnya menyebar dan menyadari bahwa tempat ini benar-benar asing baginya. Tepat pada saat ini, sebuah titik hitam muncul di langit. Titik hitam ini berputar dengan kecepatan tinggi akhirnya berubah menjadi pusaran hitam raksasa. Ekspresi Wang Lin menjadi muram saat ia menatap pusaran itu. Kali ini, ia tidak lari, ia ingin melihat seberapa besar kekuatan lengan di dalam pusaran itu. Saat pusaran itu muncul, lengan tulang berlapis baja itu keluar dan mengulurkan tangannya ke arah Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit, lalu mengangkat tangan kanannya, dan untuk pertama kalinya menggunakan jari kematian Ascendan. Cahaya hitam muncul dari jari kematian, itu 10 kali lebih besar dari sebelumnya, dan ada cincin riak di dalamnya. Cahaya hitam itu melesat dan menghantam lengan tulang itu, namun energi spiritual iblis yang kuat keluar dari armor itu, dan langsung memblokir jari kematian. Kedua kekuatan saling mengikis dan energi spiritual iblis lengan itu menghilang seolah telah diserap oleh jari kematian. Tepat saat lengan itu menghilang, Wang Lin segera menyadari sebuah kekuatan tak terlihat datang ke arahnya, dan mendarat di tubuhnya membuat ekspresinya langsung berubah drastis. Dia segera menyadari bahwa jiwa asal Ascendan yang baru terbentuk akan diterbangkan oleh kekuatan tak terlihat itu. Bahkan pikirannya pun tak mampu melawan, tangan kanannya pun perlahan turun, jiwa asalnya perlahan melayang dari tubuhnya dan hendak pergi. Namun, ketika rasa kantuk muncul, tatapan Wang Lin menjadi dingin, dia tidak panik dan malah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bahkan berani menentang langit, jadi bagaimana mungkin dia tersihir oleh mantra lengan ini? Pada saat ini, niat pembantainya dan niat membunuhnya bertabrakan, menciptakan aura pembantaian yang kuat. Raungan keluar dari mulutnya, dan aura pembantaian mengerikan keluar dari matanya. Di bawah kekuatan aura pembantaian ini, jiwa asalnya yang sudah setengah keluar dari tubuhnya dipaksa kembali masuk. Setelah jiwa asalnya kembali, Wang Lin menatap lengan itu dengan dingin. "Siapapun kau, jangan macam-macam denganku," kata Wang Lin dengan dingin. Di saat yang sama, ia menggunakan teleportasi kilat dan sekejap menghilang. Saat Wang Lin menghilang, seruan datang dari menara hitam di medan perang kuno. Pantas saja dia seorang kultivator yang menentang langit. Dia mampu melawan angin iblisku dengan menggunakan hati pembantainya. Tapi semakin kuat kau melakukannya, semakin aku tertarik pada energi asalmu. Di tanah roh iblis, orang-orang yang mengolah jalan iblis kuno tidak dapat membentuk energi asal. Energi asal hanya muncul ketika para kultivator mencapai tahap Ascendan. Selama bertahun-tahun, hampir setiap kultivator yang mencapai Ascendan di tanah roh iblis ini, telah kuhabiskan energi asal mereka, kau pun tidak terkecuali. Seru suara itu dengan dingin. Wang Lin muncul di daerah terpencil tanpa gunung atau air, hanya ada pepohonan layu di mana-mana. Namun, matanya langsung menyipit ketika ia melihat penghalang di kejauhan dan terbang menuju penghalang itu, dan berpikir, lengan apa itu tadi? Tak lama kemudian, ia tiba di tempat penghalang itu. Tempat itu bahkan lebih gersang, dan tanahnya retak-retak karena kekeringan. Penghalang yang melindungi tempat ini tidak rumit, tapi jumlahnya banyak. Ada setidaknya 1000 penghalang, dan semuanya saling terkait. Mengaktifkan salah satu pembatasan berarti mengaktifkan semuanya, pikir Wang Lin. Ia menyebarkan indera ilahinya, dengan kultivasi dan pengetahuannya,
batasan-batasan ini tidak menarik baginya, dan hendak pergi ketika pusaran hitam tiba-tiba muncul kembali. Wang Lin menyipitkan matanya, pusaran hitam ini terus muncul di hadapannya, membuat niat membunuh muncul di hatinya, sebelum menghilang ke dalam ribuan penghalang itu. Dengan pemahaman Wang Lin tentang batasan, ia mampu menembus batasan pada tingkat yang sama dengan yang ada di dalam gua surgawi, sehingga menembus batasan di hadapannya bukanlah masalah. Tubuhnya dengan cepat menghilang ke dalam penghalang. Wang Lin muncul di satu dataran, ada satu bidang tanah yang mengeluarkan aroma aneh, hanya ada satu jenis tanaman di sana membuat Wang Lin terkejut, buah kenaikan surgawi. Pada saat ini, batasan di sekelilingnya mulai runtuh saat lengan tulang hitam itu memaksakan diri menerobos batasan yang tak terhitung jumlahnya dan menggapainya. Buah kenaikan surgawi bukanlah buah langka, buah ini bahkan bisa didapatkan di planet Suzaku, dan hanya seukuran buah anggur, berwarna ungu, dan mengeluarkan aroma yang aneh. Jika seseorang memakannya, mereka akan merasa senang dan bahagia, itulah sebabnya buah ini disebut buah kenaikan surgawi. Wang Lin melihat dataran tak berujung yang dipenuhi buah kenaikan surgawi. Namun, Wang Lin tidak tertarik pada buahnya. Pada saat ini, lengan tulang lapis baja itu menembus batasan dan muncul di hadapan Wang Lin, energi spiritual iblis yang kuat melonjak keluar dari lengan hitam dan mengelilingi tempat itu. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, pedang surgawi muncul di tangannya. Su Liguo segera meraung, sejak pemberontakannya gagal, ia menjadi sangat berhati-hati. Sekarang Wang Lin telah menghunus pedang surgawi, ia memutuskan akan mendapatkan pahala hari ini. Ia telah mengikuti Wang Lin selama bertahun-tahun, dan sangat mengenal kepribadiannya. Asalkan aku bisa menyenangkannya hari ini, iblis ini akan melupakan apa yang kulakukan dulu, pikir Su Liguo dengan licik. Lengan tulang hitam segera menyerang dan mencakar Wang Lin sekali lagi, menyebabkan angin iblis bertiup ke arahnya. Tatapan Wang Lin berubah dingin dan hati yang membantai muncul, dengan cepat ia mengayunkan pedang surgawinya dan menghantam ke arah lengan tulang, namun lengan tulang itu tampak tak peduli dengan pedang surgawi itu dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Saat lengan itu menyentuh pedang surgawi, terdengar suara mendesis tajam seperti sepotong es yang baru saja menyentuh besi panas. Su Liguo mulai tertawa bangga, ia hendak melepaskan diri dan melancarkan serangan lagi ke lengan tulang itu, namun, energi spiritual iblis yang padat keluar dari gelang pelindung pergelangan tangan dan memasuki pedang surgawi. Su Liguo terkejut dan ingin melepaskan diri, tapi lengan tulang itu seperti jepit logam yang mencengkeram pedang dengan erat. Wang Lin menatap dingin ke arah energi spiritual iblis kental yang dilepaskan dari gelang, dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan berkata, "Jari iblis." Dengan kultivasi askendannya ia mampu mengubah kekuatan langit dan bumi, energi spiritual iblis segera dilepaskan. Pada saat ini, jari telunjuk Wang Lin bagaikan pusaran raksasa, ketika seluruh energi spiritual iblis mengalir deras ke jarinya dan cahaya hitam muncul di ujung jarinya sebelum menembak ke arah lengan tulang itu. Kecepatannya terlalu tinggi, sehingga langsung menghantam lengan tulang menyebabkan serangkaian suara retakan, lengan tulang itu hancur, dan Su Liguo dengan cepat menyingkirkan pedang itu. Tepat saat lengan tulang itu hancur, sebuah simbol berkelebat di pelindung pergelangan tangan, membuat tulang hitam yang hancur itu menyebar dengan cepat, dan membentuk lingkaran hitam seluas 10.000 kaki yang nampak seperti penjara yang menutupi tempat itu. Sesaat kemudian, simbol-simbol lain muncul di pelindung pergelangan tangan dan mulai mengeluarkan suara seperti lonceng yang bergema. Suara ini 100 kali lebih kuat daripada angin iblis surgawi, sehingga kejernihan yang berhasil dipertahankan Wang Lin dengan hati pembantaiannya segera menunjukkan tanda-tanda melemah. Ekspresi Wang Lin nampak muram, dengan satu langkah, ia tiba di udara. Tangannya membentuk segel sebelum berubah menjadi telapak tangan yang menghantam gelang tangan. Tepat saat telapak tangannya menghantam gelang, api iblis yang dahsyat menyembur keluar dari gelang, dan membentuk sebuah bayangan bertanduk tunggal, dan berwarna hitam pekat. Ia menampakkan senyum jijik sebelum membuka mulutnya, dan tertawa keras. Segera gelombang suara sonik menghantam membuat jiwa Wang Lin bergetar hebat, tapi tatapannya semakin dingin, tangan kanannya terus menekan gelang. Pada saat ini, bayangan hitam kembali tertawa keras, kali ini suaranya beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Gelombang suara yang kuat ini menciptakan ledakan sonik yang bergema antara Wang Lin dan gelang tangan. Ledakan sonik yang kuat ini menyebabkan jiwa asal Wang Lin mulai meninggalkan tubuhnya sekali lagi. Hati pembantaiannya akan runtuh. Namun Wang Lin tidak mundur, ia malah menerjang maju dan meraih gelang tangan. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya menyerbu ke dalam gelang dengan liar.
Saat energi spiritual surgawinya memasuki gelang, tawa iblis itu menghilang, namun, bayangan hitam itu juga menghilang dan memasuki tubuh Wang Lin melalui tangan kanannya. Bayangan itu berubah menjadi gelombang energi spiritual iblis yang menyerang jiwa asalnya. Wang Lin mencengkeram gelang dengan tangan kanannya saat ia jatuh dari langit dengan cepat, lalu duduk bersila di tanah. Energi spiritual iblis mengalir melalui meridiannya dan menciptakan semburan ilusi yang langsung mengguncang jiwa asalnya. Mata Wang Lin memancarkan cahaya dingin saat ia mengamati semua buah kenaikan surgawi di sekitarnya. Tanpa ragu, ia melambaikan tangannya dan semua buah kenaikan surgawi terbang ke langit. Jumlah buah-buah ini tak kurang dari 10.000 buah. Pada saat ini, energi spiritual gelap di dalam tubuhnya tengah memikat jiwa asalnya untuk terbang keluar dari tubuhnya. Wajah Wang Lin muram saat ia menutup telapak tangannya. Semua buah itu hancur berkeping-keping, dan sari buahnya segera dipadatkan hingga terkondensasi menjadi satu tetes berwarna merah darah. Wang Lin tidak ragu untuk mengambilnya dan menelannya. Seluruh tubuh Wang Lin bergetar, perasaan misterius buah kenaikan surgawi meningkat berkali lipat dan meledak di benaknya dengan gemuruh yang menggelegar. Di bawah pengaruh kuat ini, pikiran Wang Lin berada di puncak kegembiraannya. Ia menekan kegembiraannya dan menggunakannya sebagai kekuatan untuk tubuhnya. Pada saat ini, jiwa asalnya, yang hendak dipancing keluar oleh energi spiritual iblis, tiba-tiba berhenti. Mata Wang Lin merah padam dan urat-urat kepalanya menonjol, seakan-akan dia tengah menahan sakit yang hebat. Wang Lin meraung, "Nyalah!" Suaranya seperti gemuruh yang menggema di tempat itu. Bayangan hitam dipaksa keluar dari tubuhnya melalui tangan kanannya. Namun, bayangan hitam itu sangat keras kepala. Ketika setengah dipaksa keluar, ia mulai tertawa dan berjuang untuk masuk kembali ke tubuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi ganas saat perasaan misterius dari buah kenaikan surgawi memenuhi tubuhnya. Ini memberinya kekuatan tak terbayangkan. Meskipun ia harus menahan rasa sakit, itu juga memberinya kenikmatan yang besar. Rasa sakit dan kenikmatan keduanya ditekan olehnya. Penekanan kedua perasaan ini menciptakan kekuatan ledakan yang tak terbayangkan. "Enyahlah!" teriak Wang Lin, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tangannya. Segera sebuah kekuatan meledak dari tubuhnya dan memaksa bayangan hitam itu keluar. Tepat saat bayangan hitam itu terdorong keluar dan terlempar ke udara, Wang Lin menerjangnya dengan kejam. Ia meraih bayangan hitam itu, lalu energi spiritual surgawi dari tubuhnya melonjak keluar dengan liar dan memasuki bayangan hitam itu, menyebabkan bayangan hitam itu mengerang memilukan sebelum hancur dan berubah menjadi benang-benang halus saat terlepas dari tangan Wang Lin, lalu kembali lagi 100 kaki dari Wang Lin dan menatap tajam ke arah Wang Lin. Namun, Wang Lin sama sekali mengabaikan tatapan itu. Pada saat ini, sensasi yang ditimbulkan oleh buah itu hampir meledak. Masih di bawah pengaruh buah itu, Wang Lin melangkah maju, dan tanpa ragu mengarahkan jarinya ke arah bayangan hitam itu, dan menggunakan jari dunia bawah. Saat ini dia menggunakan kultivasi askendannya untuk mengeluarkan jari dunia bawah. Jari itu menunjuk ke dunia bawah untuk mengaktifkan domain di dalam jiwa asalnya. Jari ini berisi domain hidup dan mati, dan seluruh niat membunuh Wang Lin yang mencapai puncaknya di bawah pengaruh buah kenaikan surgawi. Jari ini menyebabkan langit berubah warna, sehingga sebagian besar langit mulai runtuh dan hancur. Bayangan bertanduk itu menunjukkan ekspresi tak percaya. Ia menjerit dan ingin kabur, tapi jari itu sekejap tiba dan menghantam tubuh bayangan hitam itu hingga hancur. Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar dari baju zirah di dalam menara hitam di medan perang kuno. Niat membunuh yang kuat melesat keluar dan menyatu dengan kehampaan. Setelah Wang Lin menarik jari itu, batasan yang diciptakan oleh energi spiritual iblis dalam jarak 10.000 kaki menghilang, dan tangan kanan Wang Lin masih mencengkeram gelang tangan. Energi spiritual iblis yang sangat kuat keluar dari gelang saat gelang itu mencoba melepaskan diri. Tapi tangan kanan Wang Lin mencengkeramnya dengan kuat sambil menyemburkan energi asal yang berubah menjadi jaring laba-laba dan menyegel gelang tangan, lalu menyimpannya. Mata Wang Lin masih merah, karena efek buah kenaikan surgawi belum berakhir, dan niat bertarung yang kuat telah muncul di dalam tubuhnya. Niat bertarung ini sangat kuat, dan mustahil untuk ditekan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya, dan pedang surgawi itu terbang dan mendarat di tangannya. Saat ini, Su Liguo tidak berani berbicara, karena Wang Lin yang sekarang membuat hatinya gemetar. Mata Wang Lin memerah saat ia menatap tanah di bawahnya, dan mengulurkan tangannya, menyebabkan tanah bergetar.
Hampir 100.000 buah kenaikan surgawi terbang ke arahnya dan disimpannya. Pada saat ini, Wang Lin tak mampu lagi menahan niat membunuh di hatinya. Ia meraung dan hendak pergi. Namun tepat pada saat ini, dengusan dingin yang dipenuhi amarah datang dari kehampaan dan mendarat langsung dalam pikiran Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergetar hebat dan batuk seteguk darah. Dia jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Sebelum mendongak ke langit, matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Di saat normal, jika pikirannya terluka seperti itu hanya karena sebuah dengusan dingin, dia akan langsung pergi. Namun, dia berbeda sekarang. Ada kegilaan di matanya. Dia melambaikan tangannya dan melahap banyak pil, dan langsung menyerbu ke arah dengusan dingin itu berasal dan bergumam, "Bunuh!" Satu-satunya pikiran di benak Wang Lin adalah membunuh. Tubuhnya bergerak seperti meteor yang menyala melintasi langit saat dia menyerang langsung ke arah dengusan dingin itu. Namun dengusan itu muncul kembali dari menara di medan perang kuno. Dengusan dingin itu mengandung penghinaan dan niat membunuh. Saat menghantam tubuh Wang Lin, hingga membuatnya kembali muntah seteguk darah. Tatapan Wang Lin semakin liar saat ia mengeluarkan 100.000 buah kenaikan surgawi lalu membuatnya menjadi satu tetes dan menelannya. Wang Lin segera merasakan tubuhnya akan meledak, niat membunuh dan kegilaannya mencapai tingkat menggerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga mengeluarkan sebuah kendi anggur yang berisi 10 tetes cairan surgawi dan meminumnya 4 tetes. Segera energi spiritual surgawi mengalir melalui meridiannya dengan cara yang liar. Niat membunuh melonjak di matanya dengan cara yang gila saat ia menerjang ke arah dengusan dingin itu. Cahaya iblis berkelebat di baju Zirah di dalam menara hitam saat ia berseru, "Mungkinkah dia sudah gila? Kalau dia benar-benar datang ke sini dan merusak baju Zirahku. Tapi dia tidak akan bisa sampai di sini." Niat membunuh keluar dari menara dan menghilang ke dalam kehampaan. Niat membunuh ini tiba-tiba terkunci pada Wang Lin dari dalam kehampaan. Energi spiritual surgawi mengalir deras di tubuh Wang Lin. Ketika niat membunuh itu tiba, niat membunuh di matanya semakin kuat. Dengan raungan, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya seakan meledak, menyebabkan tubuhnya melesat lebih cepat. Saat ini, Wang Lin bagaikan api. Setiap kali sosok di dalam menara hitam mencoba memadamkan api, api itu akan menyala lagi. Wang Lin terluka parah akibat serangan bertubi-tubi dari sosok di dalam menara hitam, namun, berkat buah kenaikan surgawi, membuat jiwa asalnya tidak akan hilang dalam waktu dekat kecuali dia mati. Selain itu, energi spiritual surgawi melonjak lebih cepat karena pengaruh keempat tetes cairan surgawi itu. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Wang Lin, yaitu, bunuh. Sosok di dalam menara menjadi semakin marah dan terus menyerang. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati, tapi berkat efek dari buah kenaikan surgawi dan cairan surgawi, Wang Lin masih hidup. "Mati!" teriak sosok itu menunjukkan sedikit ketakutan. Dia seakan merasakan perasaan seperti sesuatu yang buruk akan datang. Dia merasa Wang Lin ini benar-benar sudah gila. "Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan mencoba melahapnya," gumam sosok itu. Niat membunuh menembus kehampaan dan menghantam Wang Lin membuatnya kembali muntah seteguk darah. Meskipun matanya sedikit meredup, namun darah itu segera digantikan oleh niat membunuh yang dingin saat dia meraung, "Jari kematian." Jari kematian menyerap kekuatan hidup, menyebabkan yang hidup mati dan menyerahkan kekuatan mereka padanya. Wang Lin menggunakan kekuatan ini dalam keadaan gila. Aura kematian mulai menyebar dari tubuhnya dan menyatu dengan sekitarnya. Saat ia melayang di udara, semua tanaman, burung, dan binatang semuanya mati. Kematian mereka menciptakan kabut putih yang mengejar Wang Lin dan memasuki tubuhnya. Kabut putih ini dengan cepat memperbaiki tubuh dan jiwa asal Wang Lin yang rusak. Di negeri iblis api, Zishu sedang menunggang kuda. Ia mengenakan jubah biru dan pedang besar di punggungnya. Di belakangnya, 30.000 prajurit iblis berjajar. 12 pedang sekte pedang dalu telah menyebar, dan ia adalah salah satunya. Kultivasinya berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, dan telah berhasil meraih posisi komandan utama, dan memimpin prajurit iblis untuk bertemu dengan rekan-rekannya. Saat mereka bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika ia melihat sebuah sosok api melesat di langit, matanya menyipit untuk mengamatinya, dan ekspresinya langsung berubah. Kultivator Askenden. Ia segera menundukkan kepalanya dan memerintahkan pasukan iblisnya untuk mundur, karena ia tidak ingin memprovokasi kultivator Askendan yang tampak agak gila ini.
Yang membuatnya semakin takut adalah kemanapun orang itu pergi, tanah di bawahnya akan kering dan terserap. Untungnya, mereka tidak berada di jalur yang sama. Jika tidak, Zishu pasti akan langsung memilih arah lain dan menjauh dari orang ini. Wang Lin bahkan tidak menyadari kehadiran prajurit iblis. Saat ini satu-satunya hal yang ada di matanya pembunuhan. Pada saat ini, dengusan dingin yang membawa niat membunuh dan sedikit kecemasan datang lagi, kali ini bahkan lebih kuat, menyebabkan tubuh Wang Lin gemetar dan batuk seteguk darah lagi. Tubuhnya hampir hancur dan jiwa asalnya hampir lenyap, namun, semua kekuatan hidup yang telah diserapnya membuatnya pulih. Zishu menatap Wang Lin di langit. Saat melihat Wang Lin muntah darah, matanya tiba-tiba berbinar. Orang ini muntah darah, dia pasti terluka parah, seorang Askendan, pasti memiliki banyak senjata sihir, dan bahkan beberapa jurus yang bagus. Jika aku bisa memurnikan jiwa asalnya, dan menjadikannya roh pedangku, kekuatan roh pedangku akan meningkat pesat. Jika aku melewatkannya, kesempatan bagus ini belum tentu datang lagi, pikir Zizu dengan dingin, dan segera berteriak, bunuh orang itu. Teriak Zizu, tubuhnya berubah menjadi bayangan saat menyerang Wang Lin. Para prajurit di belakangnya mendengar perintah itu, dan mulai membentuk formasi, segera niat membunuh terkunci pada Wang Lin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.